Selanjutnya metode assessment yang lain adalah diskusi dan presentasi. Jadi ini bisa berupa seminar, case-based discussion, debat ilmiah, jurnal review misalnya ya. Sedangkan untuk presentasi seminar ini sendiri kita bisa pakai metode penilaian ini di mana mahasiswa menyampaikan hasil kajian, laporan atau penelitian secara lisan di depan dosen dan atau audiens, dan penilaian ini difokuskan pada kemampuan komunikasi. Jadi communication skill-nya ini menjadi satu hal bagus untuk presentasi seminar. Kemudian bagaimana dia menguasai materi, bagaimana dia menyampaikan presentasinya dengan kita lihat keterampilan presentasinya, serta kemampuan dia dalam menjawab pertanyaan. Dan bentuk yang lain dari diskusi presentasi ini adalah diskusi kasus atau juga case-based discussion. Ini satu bentuk metode penilaian yang berbasis diskusi interaktif. Jadi di dalamnya berhubungan ada kasus nyata, ada simulasi kasus klinik, kemudian mahasiswa kita minta untuk membahas bersama, menganalisis kasus, mengidentifikasi masalah, menentukan alternatif solusi, kemudian bagaimana memberikan argumentasi berbasis evidence. Kemudian ini fokus pada kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan juga komunikasi ilmiah. Selanjutnya masih dengan diskusi dan presentasi ada debat ilmiah. Nah, debat ilmiah ini metode penilaian di mana mahasiswa itu kita bagi dua kelompok begitu ya. Jadi ada isu-isu yang kita lempar sebagai dosen dan penilai, ada yang pro dan ada yang kontra. Dan tujuan pengambilan nilai dengan diskusi debat ilmiah ini bukan hanya sekedar argumentasi yang kita nilai, tetapi ini juga melatih keterampilan berpikir kritis, logika, komunikasi, persuasif, kemudian penggunaan evidence ilmiah dalam mendukung argumen, begitu ini juga dinilai dalam debat ilmiah. Selanjutnya, masih dengan diskusi dan presentasi, metode selanjutnya adalah journal review, atau kita juga bisa sebut sebagai critical appraisal. Ini adalah metode penilaian di mana mahasiswa diminta untuk mengkaji secara kritis artikel ilmiah. Jadi di dalamnya ada jurnal penelitian sebagai modal kerja, ada systematic review, ada guideline begitu ya. Dan fokusnya adalah pada kekuatan dan kelemahan dari masing-masing orang dalam membaca jurnal tersebut. Kita juga bisa ngecek kekuatan, kelemahan, validitas, relevansi dari jurnal yang ada, dan aplikasi hasil penelitian ini terhadap praktik kebidanan atau praktik-praktik sesuai dengan profesi kesehatan lainnya.